Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz ayyidina hadatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana walakin idza nusina waraddahu ilaina inda hajatina ilaihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris salihina fid daraini amin. Idza'u Quraisyin lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kecaman dan gangguan kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di pembahasan tentang gangguan-gangguan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhadhat Quraisyun tu'zir rasulah. Mulailah kaum Quraisy menyakiti Rasul. Wa tastahzi'u bihi, dan mengolok-olok beliau. Menyakiti dan mengolok-olok. Khususan idza dhahaba ila sholati, terutama ketika beliau hendak pergi sholat. Ketika beliau hendak pergi sholat, mulai dah mereka mengganggu itu. Ini terutama ya. Kalau kita lihat, karena beliau sudah mulai sholat, maka itu berarti yang paling dahsyat gangguannya itu adalah ketika beliau telah menerima perintah sholat. Beliau menerima perintah sholat 5 waktu pada saat Isra wal Mi'raj. Jadi ketika beliau pergi berisra dan mi'raj, itu merupakan satu bentuk tasliyah, satu bentuk hiburan, satu bentuk dukungan moral, dukungan spiritual kepada Nabi kita. Kenapa beliau melaksanakan Isra wal Mi'raj? Karena beliau ini ditinggal wafat oleh 2 orang pembela utama. Pembela utamanya itu, yang pertama adalah pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Ini pembela utama ini, ya. Jadi pembela utama itu 2 orang ini pembelanya. Dua-duanya punya suku besar dan keluarga terpandang. Makanya tidak berani diganggu. Tapi ketika tidak ada keduanya,
maka mulailah dahsyat gangguan itu. Jadi dahsyat. Nah, atas bersedihnya ketika wafat keduanya itu, maka tahun itu disebut sebagai Amul Huzni. Amul Huzni atau tahun duka cita namanya. Jadi Nabi kita berduka, maka tahun itu disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Beliau naik ke langit dibawa oleh buruk. Buruk itu berasal dari kata barqun. Al-barqu. Barqu itu artinya kilat. Maka buruk artinya kilat-kilat. Bentuk jamak dari barqun namanya buruk. Maka buruk ini larinya secepat kilat. Jadi begitu. Cepat sekali. Makanya bisa cepat sampai. Beliau sampailah ke Masjidil Aqsa. Sampailah ke langit dunia. Terus sampai ke Sidratul Muntaha. Cepat sekali. Tapi secara teori fisika, jika kita di atas kecepatan supersonik namanya, kecepatan cahaya itu, maka kita tidak akan bisa bernapas. Ya. Kalau terlalu cepat. Ayo kalian misalnya secepat-cepatnya, maka kalian mesti pingsan. Karena ini namanya kecepatan di atas normal, dan itu tidak akan mampu untuk ditanggung oleh rongga dada kita. Inilah yang menyebabkan banyak orang kemudian beranggapan bahwa Nabi itu berisra Mi'raj tidak dengan fisiknya. Kenapa? Karena secara fisika tidak mungkin itu. Tidak mungkin ada orang bisa dengan kecepatan cahaya itu. Yang langsung gitu kecepatan cahayanya bisa sampai. Karena seperti tadi secara teori fisika, kalau kita berlari atau kalau kita bergerak melebihi kecepatan di atas normal itu, maka tidak akan bisa. Tidak akan bisa kita bernapas. Kita akan pingsan, ya syukur-syukur kemudian kalau tidak putus napasnya. Mereka berkata begitu. Maka Nabi kalau begitu tidak Isra dan Mi'raj dengan fisiknya. Jadi itu jawabannya. Yang pertama, mereka lupa bahwa ini adalah keinginan Allah dan kekuasaan Allah. Itu satu. Jadi kenapa bisa Nabi itu dengan kecepatan cahaya tadi? Karena Allah ingin. Apa sih yang tidak bagi Allah? Apakah Allah mampu menciptakan seorang manusia tanpa seorang bapak? Mampu. Mana buktinya? Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada bapaknya. Tiba-tiba ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril, oleh Allah melalui perantaran malaikat Jibril itu, tiba-tiba hamillah Siti Maryam. Dia sampai bingung sendiri, walam yamsasni bashar, saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Bagaimana saya mau hamil? Kata malaikat Jibril, bagaimana kamu mau meragukan kekuasaan Allah? Akhirnya beneran dia hamil. Lalu melahirkan. Lalu lahirlah Nabi Isa alaihis salam. Bisa kalau Allah mau. Satu. Yang kedua, bisakah Allah menciptakan manusia tanpa bapak dan tanpa ibu? Bisa. Siapa contohnya? Nabi Adam. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Bisa. Nah, jadi kalau Allah yang berkehendak, bisa saja. Cuman ini tentu saja nadir alias jarang dan tidak terjadi sembarangan. Maka kalau ada perempuan-perempuan sekarang mengatakan, saya didatangi malaikat Jibril, makanya kembung perut saya ini katanya. Lekaknya itu. Ya. Nah itu, gara-gara dia gara-gara dirayu-rayu sama pacarnya. Mau saja diajak jalan kemana-mana. Itu namanya perempuan tidak punya harga diri. Perempuan itu ditinggikan derajatnya oleh Islam. Perempuan itu dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disetarakan dengan kaum laki-laki. Ketika dulu ia tercampakkan, ketika dulu ia tidak punya nilai, lalu Rasulullah datang dan mengangkat derajat kalian sebagai perempuan, maka jangan pernah rendahkan diri kalian.
Seorang perempuan yang faham itu adalah seorang perempuan yang tidak pernah menjual dirinya, menjual harga dirinya demi apapun di atas dunia ini. Tidak ada istilah misalnya mengatakan kalau kita tidak begini, tidak ada yang melirik kita. Kalau kita tidak begini, tidak ada yang mau sama kita. Kalau kita tidak begini, maka tidak akan datang jodoh kita. Itu adalah kata-kata penyesatan, kata-kata iblis laknatullah alaih. Kenapa? Kalian harus percaya diri bahwa pada saat yang tepat Allah akan kirimkan orang yang tepat. Bahwa pada saatnya Allah datangkan yang memang pantas untuk kalian. Dalam Al-Quran adalah orang yang baik untuk orang perempuan yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Maka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun misalnya ada orang yang ditakdirkan di dunia tidak menemukan jodohnya, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena kemuliaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena engkau menikah atau tidak. Kemuliaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena menikah atau tidak. Kenapa? Karena urusan menikah atau tidak itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita disuruh hanya berikhtiar saja. Kalaupun menemukan, alhamdulillah. Kalaupun tidak menemukan, mungkin Allah sedang sediakan yang paling baik. Atau mungkin nanti saja ketika kalian sudah sampai di akhirat. Kenapa? Karena ada tipe-tipe banyak. Misalnya, di dalam Al-Quran itu ada perempuan-perempuan yang diberikan suami-suami yang baik. Misalnya Nabi Ibrahim diberikan suami yang baik itu perempuan istri-istrinya. Namanya Siti Hajar, namanya Siti Sarah. Dia baik suaminya dan bagus. Masuk surgalah mereka. Tapi ada juga perempuan yang diberikan suami-suami yang buruk. Misalnya Siti Asyah, istrinya Fir'aun. Itu suaminya Fir'aun, tapi istrinya masuk surga. Ada juga perempuan yang tidak menikah lalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Siti Maryam. Maryam itu tidak menikah. Dia tidak menikah sepanjang hidupnya. Rabi'atul Adawiyah tidak menikah juga. Tidak menikah, tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia tahu apa hak antara dia dengan Tuhannya. Sampai ketika ia dilamar misalnya Rabi'atul Adawiyah itu, Rabi'ah, mau tidak kamu menikah dengan saya? Ya, ada namanya Imam Hasan Basri. Ini renungan ini anak-anakku ini yang banat ini, ya. Jadi Syekh Hasan Al-Basri itu, ya, Syekh Hasan Al-Basri itu datang kepada Rabi'ah Adawiyah. Lalu dia melamarnya. Wahai Rabi'ah, mau tidak engkau kupersunting jadi istriku? Apa dia bilang? Boleh, dengan catatan kamu bisa menjawab 3 pertanyaan saya. Kalau kamu bisa menjawabnya, saya bersedia. Tapi kalau tidak mampu, maaf, saya tidak bisa. Apa itu pertanyaanmu? Akhirnya dia jawab begini. Apa dia tanya begini? Wahai Imam, setiap manusia punya 2 akhir yang berbeda. 2 akhir yang berbeda. Ada namanya husnul khotimah dan ada namanya su'ul khotimah. Akhir yang benar dan akhir yang tersesat. Akhir yang buruk, akhir yang baik dan akhir yang buruk. Namanya husnul khotimah dan su'ul khotimah. Dan itu adalah penentuan bagi setiap amal kita. Saya ingin tapi luruskan. Banyak orang sekarang ketika mendengar berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau di Facebook, atau di Instagram, atau di mana didengar, ya, dia langsung berdoa, mudah-mudahan husnul khotimah. Benarkah doa tersebut? Keliru. Keliru doa itu. Kenapa? Karena kita berdoa semoga husnul khotimah itu ketika orang masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal, bagaimana mau kita doakan? Oh, sudah berakhir. Ada orang lomba. Nih anak-anakku, ada orang lomba. Mau pamit kepada kalian. Teman-teman sekalian, mohon doa ya. Saya mau tampil tingkat kabupaten. Apa kita bilang? Semoga menang. Cocok.
Semoga menang ya. Amin. Tuh. Cocok enggak? Cocok. Lalu ada yang enggak ketemu tadi pas berangkat. Begitu pulang dia, setelah 3 hari setelah pengumuman pulang dia. Alhamdulillah saya sehat saja. Mudah-mudahan kamu menang katanya. Kalah kita. Wah. Cocok enggak doa mudah-mudahan menang di sana? Ya tidak cocok, orang udah pengumuman. Orang sudah pengumuman baru bilang mudah-mudahan menang. Cocok atau enggak? Enggak cocok. Tidak cocok. Orang mendoakan orang menang itu sebelum pertandingan. Kalau orang sudah pengumuman, apa kita bilang? Iya, kalau misalnya kalah sabar, kalau misalnya menang selamat, kan gitu, ya. Ada tahapan berikutnya kalau di dalam kematian, ya. Ada apa kita bilang doanya kalau dia sudah pulang? Mudah-mudahan jadi motivasi untuk terus lebih baik. Kan? Artinya kalau menang, ini jadi motivasi untuk terus lebih baik. Kalaupun kalah, ini jadi motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Itu namanya doa kita kalau orang sudah pulang. Tapi kalau berangkat, baru mudah-mudahan menang. Begitu juga husnul khotimah. Penentuan husnul khotimah atau tidak itu ditentukan ketika napas kalian sudah ada di gorgoroh. Ketika napas sudah ada di tenggorokan, hendak dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, di sanalah penentuan apakah kita husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Makanya rajin-rajinlah berdoa untuk minta husnul khotimah, karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir umur kita. Nabi mengajarkan doanya itu. Apa doanya? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Tuh, bisa? Nah, coba sama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sekali lagi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini doa yang panjang tapi beliau singkat. Ketika bermunajat tapi, ya. Kalau berdoa biasa apa dibilang? Allahumma khtim a'malana bihusnil khatimah, wa la takhtim a'malana bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah amalan kami dengan husnul khotimah. Ya Allah, jangan engkau akhiri hidup kami dengan su'ul khotimah. Nah itu. Tapi ketika bermunajat, nah tadilah yang dipakai itu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah, karuniakan akhir umurku husnul khotimah. Ya Allah, karuniakan dengan husnul khotimah, dengan husnul khotimah. Sampai 3 kali. Ya Allah biha, ya Allah biha, biha ay bihusnil khotimah. Nah itu kita minta supaya akhir umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Nah orang sudah berlomba, orang sudah mati, tidak cocok kita doakan dengan semoga husnul khotimah. Apa doa yang diajarkan ketika ada berita duka cita? Doa kita adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu. Itu doanya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, karena belum dihitung dia ini, belum dihitung, maka kita mintalah supaya dia diampuni. Maka kita minta supaya dia disayangi. Kita minta supaya ada syafaat yang diberikan kepadanya, kalaupun memang banyak dosa-dosa yang dilakukannya. Makanya doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa. Nah, bukan semoga husnul khotimah. Orang sudah lewat, udah pengumuman juara. Bagaimana? Nah, jadi kalau sudah lewat masa pertandingannya, jangan semoga yang terbaik, semoga menang, jangan.
Kenapa? Karena salah pasang. Jadi salah pasang. Tuh, jadi kayak gitu ya. Paham ini? Nanti kalau ada orang nyampaikan, oh iya, apa kita jawab? Semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan di dalam kuburnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doanya orang, ya, supaya tepat, bukan semoga husnul khotimah. Karena tadi, ya, apa katanya? Istaghfir malam yughorgir, mintalah ampunan sebelum napasmu sampai di kerongkonganmu. Karena napas sampai di kerongkonganmu, pada saat itu tidak lagi diterima tobatmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, supaya kita husnul khotimah, makanya jadilah orang yang beramal kebaikan, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang taat, sehingga akhir umur kita nanti ditutup dengan husnul khotimah. Ditutup dengan husnul khotimah. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir umur kita. Kita tidak pernah faham apa yang akan terjadi nanti. Dan semuanya mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meninggal dunia itu, di dalam banyak redaksi hadis, di dalam banyak kitab menyebutkan, kita digoda di sana dahsyat godaan setan. Kenapa? Karena ini adalah the last change, ya, kesempatan terakhir bagi iblis untuk menggodamu. Maka sebisa mungkin itu tim-tim terbaik diturunkan. Jadi ketika kita mau mati itu, ketika mau sekarat itu, diturunkan semua sekuat terbaik, ya, sekuat terbaik dari al-iblis wa syaiton. Diturunkan yang terbaik-terbaik semua, the best of the bestnya diturunkan itu untuk menggodamu. Jadi kalau sekarang ini kadang-kadang malah kan katanya sekarang itu banyak setan minta pensiun katanya, ya. Begitu ditanya dia, setan kenapa kau mau pensiun? Saya tidak mau lagi menggoda manusia katanya. Kenapa tidak mau menggoda manusia? Karena sudah manusia itu lebih setan dari setan katanya, ya. Udah banyak katanya itu, lebih setan dari setan katanya. Pokoknya udah malas kami goda katanya. Tapi nanti godaan terakhirnya adalah ketika kita sedang sakaratul maut. Digoda di sana. Jadi bagaimana caranya menggoda? Kadang-kadang cuma hanya kita yang melihat. Hanya kita yang melihatnya itu. Jadi ketika sedang sakaratul maut, sakit itu, datanglah dia dalam wujud orang-orang yang kita cintai. Misalnya yang kalian cintai, ibu kalian yang sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Dia datang. Dia datang itu dalam wujud bapakmu, dalam wujud ibumu itu. Kalau ibumu kamu cintai, maka dia akan muncul tuh. Bapak ibumu kadang-kadang dua-duanya datang. Datang dia sambil membawa air. Namanya orang sedang sakaratul maut itu, ukurannya saking hausnya orang yang sedang sakaratul maut itu, ukurannya ada air seluas lautan, rasanya akan habis diminumnya. Ibarat kalian puasa nih. Kalau kalian puasa di siang-siang yang sedang terik panasnya itu, lalu kalian ngelihat air es satu kocor, rasa-rasanya habis atau enggak? Habis rasa-rasanya ini. Kan? Ya Allah, sangat menggoda ini katanya. Bahkan katanya itu, sampai-sampai air sungai yang penuh debu saja, air sungai yang itu seperti cendol katanya. Itu air sungai yang coklat itu dilihat seperti air susu. Katanya, padahal tuh saking inginnya kita minum di siang-siang itu. Begitulah gambarannya hausnya kita ketika sedang sakaratul maut itu. Lalu datanglah ibumu itu, dalam perasaanmu datang dia bersama bapakmu membawakan kocor itu. Dia mengatakan, Alif, saya ibumu. Hina. Bukan Hina ya. Apa kamu panggil di sana? Apa kamu panggil ibumu? Ibu. Tak ada bahasa lain. Bahasa Bugis ibu. Apa bahasa Bugis ibu? Mak. Mak. Mak saja dia. Mak. Abang pulang, mak. Katanya, ya. Jadi dia datang. Lalu apa dia bilang sama kalian?
anakku, ini aku ibumu memberikanmu minum. Oh ya, segera. Tapi kalian mulai ditipu. Tapi kamu boleh minum air ini dengan catatan kamu harus tidak mengakui bahwa Allah sebagai Tuhanmu. Nah, digoda kita. Di sanalah penentuannya. Kalau kalian bilang, ya sudah, tidak ada urusan itu, mau Allah Tuhan atau enggak, pokoknya kasih saya minum, lalu kamu dicabut nyawanya, mati, su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Digoda kita begitu. Kalian kira apa? Kan pernah saya cerita juga itu. Cerita tentang seorang ahli ibadah bernama Barsiso itu. Jadi Barsiso ini adalah orang yang taat, orang abid namanya. Bukan abidul ukhtin. Ya. Abid beneran. Abid itu seorang ahli ibadah. Ya, seorang ahli ibadah yang terus-terusan menyembah Allah. Yang setiap malam minimal 100 rakaat. Siapa di antara kalian yang sholat sunat selesai sholat isya 100 rakaat? Ada? Yang banat? Tidak ada. Berarti kalian malas-malas, tidak akan jadi abid itu. Namamu abid, berapa rakaat selesai sholat isya? Tidak ada, ya. Berarti abid nama saja. Abid nama saja, belum jadi abid sesungguhnya. Nah, si Barsiso ini, abid beneran. Dia selesai orang sholat isya di masjid, dia lanjutkan lagi. Dia sholat, lalu zikir wirid, baru pulang. Nah, itulah yang dia lakukan. Sampai kemudian syaitan itu berpikir begini, ini kan dia rajin begitu itu karena dia tidak ikhlas sebenarnya itu. Dia mengharapkan surga. Padahal boleh mengharapkan surga, tapi itu bukan hakikat. Ya. Orang yang paling tinggi ibadahnya tidak lagi mengharapkan surga. Jadi kalau secara tasawuf, orang yang masih sholat lantaran mengharapkan surga, itu masih rendah tingkatannya itu. Orang yang masih tidak melaksanakan maksiat karena takut neraka, masih rendah tingkatannya. Kenapa? Makanya ada lagu, jika surga dan neraka tidak pernah ada, masihkah engkau akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, dia bilang begitu. Nah, ada orang yang menyembah Allah sudah tidak lagi urusan surga dan urusan neraka. Kenapa? Karena penyembahan kepada Allah baginya adalah kebutuhan yang memang dengan ibadah itu sendirilah saya akan mendapatkan ketenangan, saya akan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan mendapatkan jiwa yang lebih baik. Jadi sholat itu sudah bukan lagi kewajiban. Puasa itu bukan lagi kewajiban, tetapi memang karena saya butuh untuk melakukan itu dan ada sesuatu yang saya dapatkan dengan indah ketika saya melaksanakan sholat, ketika saya melaksanakan puasa. Nah, ini kalau kita mampu, wah itu lebih tinggi lagi. Ayo, sholat bukan karena kewajiban. Sehingga orang yang sholat tidak lagi karena kewajiban itu tidak perlu dipanggil. Bahkan dia rindu untuk datang ke masjid. Tidak perlu dibangunkan subuh-subuh, tidak perlu dibawakan kayu, tidak perlu digedor-gedor. Kenapa? Karena solat baginya adalah keindahan, solat baginya adalah istirahat, solat baginya adalah kenikmatan tertinggi, maka belum waktu saja, dialah yang duduk pertama di saf pertama. Tidak perlu diarah-arahkan. Orang yang sudah menikmati ibadahnya seperti itu. Nah, jadi karena dilihat, itu dia tidak tulus menyembahmu itu ya Allah. Itu dia menyembahmu karena mengharap surgamu dan takut kepada nerakamu. Izinkan saya turun untuk menggodanya dan kita lihat apakah dia mampu untuk bertahan. Apa dia bilang? Ikhlas dia. Tidak ikhlas. Coba kalau gitu izinkan saya turun menyerupai manusia. Akhirnya Allah kasih, ya sudah kamu turun. Minta izin dia sama Allah ini. Turunlah dia syaitan, turun. Lalu dia menyamar jadi manusia, ikut sholat di belakang. Khusyuk dia rupanya, khusyuk gitu. Selesai ini dia ikuti sholat sunat 100 rakaat di belakang. Begitu selesai dia doa-doa lagi si Barsiso itu, dia masih aja zikir wirid sambil menangis berurai air mata. Menetes air matanya, basah jenggotnya, basah semetnya. Semuanya sampai jubah-jubahnya ikut basah.
kainnya ikut basah, sarungnya ikut basah. Tapi tidak dipedulikan dia dulu ini. Belum dia lihat. Hanya heran saja dulu. Siapa ini orang asing? Tiba-tiba ada sholat di belakang saya. Kok khusyuk sekali dia berdoa ini. Tapi karena dia masih sedang khusyuk, ya udah ditinggalkan. Ditinggalkan dia. Pulang duluan, dia masih. Nah nanti kan Barsiso ini begitu subuh, dia juga paling dulu datang. Dia juga paling dulu datang kan. Maka jam 4 dia sudah mau datang ke masjid itu. Begitu sampai di masjid, masih ditemukan orang yang sama sedang bermunajat. Berurai air mata, ya Allah, Allahumma ghfir li zunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Dia berdoa begitu. Tambah heran ini Barsiso ini. Hebat sekali ini katanya. Semalaman dia tidak istirahat, dia zikir saja. Nah akhirnya selesai sholat subuh juga masih dia begitu ya. Pulang dia ini, nah barulah dia pulang. Dilihat, pergilah gitu ya. Oh ya mungkin dia mencari kehidupan. Nah nanti di zuhur lagi, oh dialah yang paling dulu datang. Asar juga begitu, maghrib juga begitu, sampai kemudian seperti tadi subuh juga, hari kedua. Belum juga dia mau bertanya. Hari ketiga juga sama. Akhirnya dia penasaran. Ini tidak bisa dibiarkan, ini kita harus tanya dia bagaimana ini kok bisa semalaman 3 malam berturut-turut saya mengikuti dia beribadah terus, tidak berhenti-berhenti. Ada apa orang ini hebat sekali? Kok berarti dia istirahat sebentar saja, yaitu di siang hari, kemudian bekerja juga. Nah coba saya tanya dia. Akhirnya ditanyalah dia. Pak Tua, saya melihat 3 hari ini engkau orang yang luar biasa. Katanya, ya biasa saja. Tapi engkau sangat menikmati ibadahmu. Engkau menangis bercucuran air mata. Berurai air mata engkau menangis menyesali dosa-dosamu. Berarti luar biasa. Tolong ajari saya bagaimana caranya bisa seperti engkau. Padahal dia sudah soleh sekali nih. Tapi dia mau yang lebih seperti itu. Cuman karena dia kurang ilmu, ya, ini kurang ilmu namanya ini. Dia kurang ilmu, maka dikasih tahu dia, begini katanya. Saya ini sebenarnya ya mendapatkan cara seperti ini karena memang saya malu sama dosa-dosa saya katanya. Terlalu banyak dosa-dosa saya itu. Loh, terlalu banyak dosa-dosamu? Iya. Nah, karena itulah yang kemudian membekas di hati saya. Berarti bisa enggak saya mengikuti caramu ini? Bisa, tapi catatannya engkau harus melakukan dulu dosa seperti saya. Yuh, kok bisa? Oh iya, karena tidak akan tahu rasanya sehat kalau kamu tidak pernah sakit. Benar enggak? Nah kan benar nih, inilah pinternya setan itu. Setan itu kan orang yang paling alim, makanya bisa aja dia menggoda. Nah makanya yang pinter-pinter menggoda itu mesti sama setan itu. Ya. Oh iya, yang pintar-pintar menggoda, mengganggu itu mesti sama setan. Karena setanlah yang pintar menggoda dan mengganggu itu. Hanya digitukan dia. Ayo mau tidak? Kamu boleh, mau enggak? Mikir-mikir dia. Sepertinya menarik tawaran ini. Begitu. Apa yang harus saya lakukan? Begini. Saya melakukan 3 dosa, tapi kamu cukup aja melakukan 1 dosa saja. Di antara yang 3, silahkan kamu pilih. Engkau boleh memilih, apakah memilih membunuh orang, ataukah engkau memilih berzina, atau engkau memilih minum khamr. Ini 3 pangkal dosa semua ini. Yang dosanya besar-besar, bukan lagi besar, besar-besar. Ya. Loh, karena dunia akhirat itu dosanya. Ya. Dunia akhirat. Artinya di dunia tidak akan bahagia orang yang membunuh, orang yang berzina, dan orang yang meminum khamr itu. Begitu kan dia. Mikir-mikir dia. Sebentar, kalau kita membunuh, kasihan orang yang kita bunuh, juga keluarganya. Kalau kita berzina atau memperkosa, kasihan perempuan yang diperkosa dan keluarganya. Tapi kalau minum minuman keras, sepertinya hanya kita yang rugi, dan itu kan hanya untuk bikin dosa saja. Nanti kita tobat. Inilah karena goblok nih, tidak punya ilmu.
Ya itu, ya digoda sama syaitan tadi itu. Tadi saya bilang, yang pintar merayu, pintar menggoda itu mesti sama syaitan. Nah, kau perempuan-perempuan, jangan terlalu cepat tergoda. Mulut laki-laki itu busuk semua. Kecuali saya tentu saja. Kalau saya tidak pernah menggoda. Karena istri saya mau sendiri, alhamdulillah. Mau menikah langsung. Jadi begitu anak-anak sekalian. Jadi syaitan itu pintar menggoda. Nanti kau akan digoda oleh laki-laki itu, entah di mana. Jadi mahasiswa digoda kamu. Oh, engkau cantik jelita, bak bidadari dari surga. Langsung besar sekali kepalanya seperti gedung kita yang lantai 3. Nggak muat dia di kamar rasanya itu. Jangan, kalian tergoda begitu. Kalau ada yang bilang begitu sama kamu, pray together bilang gitu. Jangan bilang siapa dulu dong, siapa dulu dong ya bilang. Padahal itu adalah rayuan setan durjana, iblis tercela. Kok merasa disanjung-sanjung? Nggak usah mau digoda-goda, nggak usah. Tidak usah mau digoda-goda, tidak usah mau dirayu-rayu. Jadi kata setan itu bagaimana? Mana yang kamu pilih? Dia bilang sama si Barseso ini, sepertinya saya memilih opsi yang ketiga, karena itu lebih ringan. Oh, tepat sekali pilihanmu, kata setan. Oh, tepat, bagus, mantap itu, mantap. Oke, saya akan tunjukkan di mana kamu harus membeli khamr. Kan dia tidak pengalaman kan? Oh, kalau ini setan sudah survei duluan. Di mana tempat arak paling nikmat, kafe apa namanya, semua dihafal. Orang setan di sana semua dia menggoda kan? Itu. Akhirnya dia bilang, itu di pojok kota ada satu dagang, yang cantik jelita. Silahkan kau pergi beli di sana. Akhirnya beneran dia coba pergi beli ke sana itu. Karena tidak dikenali dia kan, tidak dikenali karena jauh dari dalam kota. Akhirnya beneran dia beli khamr, lalu dia minum. Begitu dia minum, namanya orang tidak pernah minum, segelas saja sudah teler dia. Kalau yang sudah pro kan, kalau hanya sebotol, seperti setetes saja. Itu. Tapi kalau orang yang tidak pernah, baru seteguk aja sudah mulai keliling, oleng dia sudah. Karena belum menyesuaikan tubuhnya itu. Akhirnya beneran, baru dia coba minum, langsung dedeler. Hilang akalnya. Lalu digodalah dia lagi oleh setan. Cantik kan perempuan itu? Cantik perempuan itu katanya. Akhirnya di tengah mabuknya itulah dia perkosa perempuan pedagang arak tersebut. Diperkosa dia. Masya Allah. Inna lillahi wa inna. Ini musibah. Jadi kalau musibah itu kita baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau la haula wala quwwata illa billah. Kalau Masya Allah itu untuk kagum. Masya Allah, Masya Allah. Untuk heran, Masya Allah itu. Sama subhanallah. Jadi begitu. Kalau terpukau, kagum, itu pakai subhanallah. Kalau sesuatu yang tidak di luar ekspektasi, itu pakai Masya Allah. Tahu maksudnya di luar ekspektasi? Kita bilang Masya Allah. Di luar dugaan kita baca Masya Allah. Jadi gitu, itu bedanya. Apa Mianti? Jadi tiba-tiba dia perkosalah itu. Begitu selesai dia perkosa, datanglah kemudian
suami dari perempuan tersebut. Marah dia, kurang ajar. Dia lihat pedang itu, langsung diambil pedangnya karena dia sedang mabuk. Jadi ngamuk dia, langsung dipotong leher suami orang. Mati juga. Akhirnya tiga dari dosa itu dilakukan semua. Dia minum minuman keras, dia perkosa orang, dan dia bunuh orang juga. Semuanya dilakukan tiga-tiganya. Makanya al-khomru ummul khobais namanya. Khomer itu pangkal dosa. Karena kalau sudah mabuk, banyak dosa lain akan dilakukan. Minimal dosa curi ayam orang untuk kamu jual pakai beli berem itu. Ya. Nah itu kan, itu dosanya. Makanya jangan sembarang-sembarangan. Ya. Akhirnya beneran, ditangkap dia sama polisi. Ketangkap sama polisi karena sudah membunuh dan memperkosa. Akhirnya dibawalah dia, hukuman kisos. Namanya kisos itu, dia harus dibunuh juga karena dia sudah membunuh. Wah, malah bukan hanya membunuh ini, lebih ini, dia harus dikisos, dibunuh, hukuman mati. Ketika sampai di tiang gantungan, datang lagi itu setan yang menggodanya. Tapi hanya dia yang lihat. Begitu datang setan, dia bilang, Barsiso, apa kabar? Kamu yang telah menggoda aku. Kamulah yang telah mengajakku. Kamulah yang telah memberikan aku saran untuk melakukan dosa salah satu di antara yang tiga. Sekarang kamu harus bertanggung jawab. Apa katanya setan itu? Iya, slow bos, slow, tahan emosi. Nah, setan, tahan emosi, dia bilang. Tenang, memang saya datang ini selalu pada saat yang tepat. Ini untuk datang menyelamatkanmu, bos. Tenang. Gitu. Coba ya. Dia goda, lalu orang celaka, lalu datang lagi menggoda. Tenang makanya, jangan emosi. Begini katanya ya. Kamu kan mau dipancung sebentar lagi. Iya, gara-gara tenang dulu, bos. Makanya tenang. Kamu mau dipancung begini. Nanti kalau kan kau belum mau dipancung, saya bisa selamatkan kamu. Ya makanya ayo, memang kamu harus selamatkan saya. Ya, tapi catatannya, coba. Catatannya adalah kamu harus mengakui saya sebagai Tuhanmu. Setan saudaranya. Jangan bilang setan kau. Ya memang setan. Jadi gitu. Kurang ajar setan ini katanya. Memang orang setan itu tidak ada ceritanya baik ajar, lebih ajar, mesti kurang ajar. Emang ada setan lebih ajar? Ya kurang ajar aja dia. Ya. Memang itulah tugasnya setan, kurang ajar. Ya. Digoda dia begitu. Kamu harus akui saya dari Tuhan. Saya tidak akan mau mendengarkan saranmu. Iya kalau begitu selamat, engkau akan dipancung sebentar lagi. Bos katanya, begini. Kalau kamu akui saya sebagai Tuhanmu, saya akan bebaskan kamu. Iya, tapi itu adalah dosa besar. Iya, dosa besar, tapi kan bisa tobat. Kalau kamu mati sekarang, dosamu 3 yang kemarin itu, kau membunuh, memperkosa, minum minuman keras, kapan kamu sempat untuk bertobat? Kamu mau mati sebentar lagi. Tapi kalau kamu selamat dari sekarang ini, saya bebaskan kamu. Dosamu yang 3 tadi bersama dosamu ini mengakui saya sebagai Tuhan, kan tinggal kamu tobat. Apa dia bilang? Iya ya. Inilah gara-gara kurang ilmu. Kurang ajar deh. Kurang ilmu. Dia mikir, iya ya. Kalau kita misalnya, kalau saya mati sekarang tidak bisa saya tobat. Tapi kalau saya mati, ya sudah, ayo. Apa dia bilang? Aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Pada saat yang sama, datanglah Al-Gojo, mati dia. Matilah dia dalam keadaan. Coba, bertahun-tahun dia beribadah, bertahun-tahun dia menyembah Allah, bertahun-tahun dia memanjangkan doa-doa, memanjangkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, hapus semua di akhir umurnya gara-gara tertipu dan tergoda. Itulah akhirnya ya masuk neraka karena akhir umurnya su'ul
khotimah. Nah, itulah gambaran bahwa kita tidak pernah tahu bagaimana akhir umur kita. Apakah suul khotimah ataukah husnul khotimah. Makanya mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, akhiri hidupku dengan husnul khotimah. Ya Allah, jadikan aku husnul khotimah. Itu kita minta seperti itu. Yang namanya husnul khotimah sepanjang bulan dia husnul khotimah. Ya. Wah, saya sepanjang hari sudah husnul khotimah katanya. Ya. Tetap saja walaupun namamu husnul khotimah, tidak ada yang menjamin akhir umurmu juga husnul khotimah. Jangan-jangan namanya aja husnul khotimah, tapi dia nanti mati suul khotimah. Sama seperti nama orang, namamu aja yang soleh. Bapakmu mana? Anda bapakmu aja yang saleh namanya, tapi belum tentu kamu juga soleh, belum tentu. Ya. Nah itu. Karena masing-masing kita ya tergantung amal dan perbuatan kita. Nah begitulah anak-anakku sekalian. Tapi kok itu tidak beralih-alih jamnya? Aduh, kalian kok taruh jam mati nih ya. Jadi begitu. Maka kita minta. Tapi belum selesai ini ceritanya ya. Nanti kita lanjutkan ini ya. Nanti kita lanjutkan. Pokoknya kalau jam segini supaya kalian bersiap. Nih, kalian berlatih untuk pidato, tetap itu. Nanti kemudian ada lomba, enggak kita capek-capek latihan, sudah siap saja tampil. Pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Arab. Sekarang ada lomba ini, sudah ada yang disiapkan? Sudah siap? Sudah hafal? Bersama peragaannya? Astaghfirullahaladzim. Latihanmu tiap pagi itu saya tidak yakin. Kenapa? Karena hanya pengantar saja isinya. Let's thank to Allah subhanahu wa ta'ala. In this good change, I will deliver my speech under the title. Begitu selesai, this is all for me. Thank you very much for your nice attention. And finally I say, wallahul muwaffiq wal hadi. Hanya pengantar sama penutup saja. Mana isinya? Namanya orang lomba pidato itu, bila perlu itu tidak ada pengantarnya. Cukuplah alhamdulillah itu jadi pengantarnya. Jadi tidak usah panjang-panjang. In this good time, I will ask you to deliver. Tidak begitu. Ya. Lebih baik sedikit saja pengantarnya, tapi isinya yang banyak. Itu akan banyak nilainya. Langsung. Amma ba'du. In this good change, I will deliver my speech under the title. Langsung sampaikan kemudian. Lalu berikan contoh. Sapa orang. Sama kayak orang lomba ceramah itu. Kalau kepanjangan kamu itu langsung kita coret. Kepanjangan mukaddimah. Seret. Tuh. Saya akan jadi juri bertahun-tahun. Jadi tahu, oh ya kalau panjang-panjang mukaddimahnya. Ini dia mau mengulur-ngulur waktu ini. Coret langsung. Masa dia mau alhamdulillah panjang sekali alhamdulillahnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an. Ini kepanjangan bertele-tele namanya ini, ya. Coba lihat orang tidak lomba ceramah di TV itu. Apa dia bilang? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Tuh, sedikit sekali. Lalu isinya, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang kita jalani di atas dunia fana ini adalah kehidupan yang singkat. Maka orang-orang yang terlalu mementingkan urusan dunianya adalah orang-orang yang tersesat. Karena ia tidak faham bahwa ada kehidupan setelah mati untuk ia pertanggungjawabkan apakah ia isi dengan kemaksiatan ataukah ketaatan. Orang-orang yang beruntung itu adalah, gitu, pidato. Tidak lama-lama, ini udah selesai tadi. Amma ba'du. Marilah kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepanjangan mukaddimahnya itu. Nanti isinya hanya 2 menit. Isinya hanya 1 menit.
Yang bagus itu mukaddimahnya semenit, penutupnya semenit, 5 menit isinya, makanya 7 menit. Itu orang yang baik, yang bagus pidatonya. Jadi kalau disebut 7 menit, berarti 1 menit di awal, 1 menit di akhir, kesimpulannya. Yang tengah-tengah 5 menit, baru talk chair itu. Nah, jadi kalau mau lomba seperti itu, ya, paham? Nah, nanti yang ditunjuk itu siapkan diri dengan baik itu. Seakan-akan tidak menghafal, seakan-akan sudah pro gitu, ya. Nah, nanti kita lanjut ini. Idza Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab wal marjam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sallim ala wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.